Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam tubuh yang sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam refleksi hari ini. Hari ini Keluarga Pandu mengajak kita berefleksi dari pedagang pepes ikan. Pagi itu pasar di sisi barat Laut Tugu Palputih, atau yang sering dikenal dengan nama Tugu Jogja, tetap ramai seperti biasanya. Para pedagang dengan rajinnya menawarkan dagangannya kepada setiap pembeli yang lalu lalang di hadapan mereka. Begitu pula yang dilakukan pedagang pepes ikan, sebut saja namanya Mercator, yang meminjam tempat untuk berjualan di sisi barat Los Ikan. Dia menawarkan pepes buatannya sendiri. Situasi pandemi memang menantang orang untuk harus terus berusaha agar hidup tetap punya cerita di hari esok. Pandemi COVID-19 tidak boleh membuat manusia menyerah, karena selalu ada anugerah dan penyertaan yang ilahi di tengah setiap tantangan hidup. Itu harus jadi keyakinan iman. Sebuah Amsal tua pernah berpesan, "Giatlah selalu dalam pekerjaanmu, karena dengan berkat Sang Ilahi, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Rusti yang hari itu juga sedang lalu lalang di Los Ikan, terperangkap dalam tawaran Mercator. Karena Rusti adalah seorang penikmat pepes ikan. Apalagi Rusti melihat tidak banyak orang yang merespons tawaran Mercator. Pepes yang dipajang Mercator di atas daun pisang juga terlihat seperti masakan ala MasterChef. Besar pepesnya juga sesuai dengan harga yang ditawarkan. Karena itu Rusti tidak berpikir lama untuk membayar 2 bungkus pepes yang ditawarkan Mercator. Tetapi betapa kecewanya Rusti ketika membuka pepes yang dipanggangnya kembali agar hangat disantap malamnya. Rusti langsung berujar, "Ini sih bukan pepes ikan, tapi ini yang namanya pepesan kosong." Rusti ingin mengutarakan kekesalannya, tetapi Mercator tidak ada di situ. Mercator bahkan jangan-jangan sudah meninggalkan pasar setelah pepes ikannya dibeli Rusti. Rusti memang pantas kesal. Lihat saja pepes ikan Mercator di video ini. Pepes ikan yang dibeli Rusti ternyata tidak seperti yang dipajang Mercator di pasar tadi pagi. Daun pisang yang membungkus pepes ikan itu jauh lebih banyak dibanding pepes ikan yang hanya setebal 5 lembar kertas. Muncul pertanyaan, apakah ini bukan sebuah pembohongan? Karena yang dipajang dengan yang dibeli pedagang berbeda bagai langit dan bumi. Haruskah orang mencari nafkah dengan cara seperti ini? Janganlah kebutuhan hidup membuat kita menggunakan cara-cara yang tidak benar. Dalam sebuah Amsal tua ada pesan begini, "Yang ilahi tidak pernah membiarkan orang kelaparan, tetapi sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar tidak akan ada manfaatnya." Ketika bekerja, janganlah hanya memikirkan hasil yang akan diperoleh saja, tetapi juga cara untuk mendapatkan hasil tersebut. Apalagi kalau seseorang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kalau ingin mendatangkan berkat bagi keluarga, setiap orang dianjurkan untuk bekerja dengan cara-cara yang benar. Biarpun hanya pedagang kecil, tetapi karakter diri tidak boleh kerdil. Biarpun hanya pedagang kecil, cara-cara yang dipakai tidak boleh mengerdilkan nilai sebagai manusia. Kekecewaan Rusti akhirnya terobati ketika keesokan harinya ada orang yang dikenalnya dengan baik menawarkan pepes ikan kepadanya. Pepes ikan yang baru ini memang tidak sebesar pepes ikan yang dijual Mercator. Tetapi pepes ikan ini benar-benar bisa dinikmati karena bukan pepesan kosong
ala Mercator. Dari kisah Rusty kita belajar bahwa kita harus berhati-hati ketika membeli sesuatu. Apalagi jika kita membeli sesuatu yang kita senangi. Karena mungkin saja orang bisa memanfaatkan rasa senang kita untuk menjual apa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kisah Rusty juga mengajarkan kita bahwa kepedulian kepada orang kecil, terutama kepada pedagang kecil, tidak berarti bahwa kita bisa membeli apa saja yang dijual oleh mereka. Karena bisa saja ada orang yang memanfaatkan kebaikan kita untuk kepentingan atau untuk keuntungan dirinya sendiri. Kita juga belajar bahwa kasih kepada orang lain atau kepedulian kepada sesama tidak berarti bahwa kita harus kehilangan sikap kritis kita di dalam melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Karena kasih tidak sama dengan kasihan. Teruslah berefleksi.